Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara, tempat kita mengulas filosofi Jawa, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan para leluhur. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu kesehatan mental Satrio Piningit. Banyak orang membicarakan siapa dirinya, bagaimana ciri-cirinya, bahkan kapan kemunculannya. Namun, ada satu sisi yang jarang dibahas, yaitu bagaimana kondisi batin seseorang yang dipercaya memikul amanah begitu besar. Jika sosok Satrio Piningit dipahami sebagai figur simbolik dalam tradisi Jawa, maka perjalanan hidupnya sering digambarkan dipenuhi cobaan, penolakan, fitnah, dan kesendirian. Dari sudut pandang psikologis, tekanan seperti itu tentu sangat berat. Lalu, mengapa dalam berbagai kisah ia digambarkan tetap tenang, sabar, dan tidak mudah kehilangan arah? Mari kita bahas bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, tekanan mental bisa datang dari pekerjaan, keluarga, ekonomi, maupun lingkungan sekitar. Sekarang bisa kita bayangkan seseorang yang setiap langkahnya selalu dinilai. Apapun yang dilakukan selalu menjadi bahan pembicaraan. Ketika berhasil, dianggap sebuah hal yang biasa, dan ketika gagal, langsung dihina. Dalam berbagai cerita mengenai Satrio Piningit, kondisi seperti inilah yang sering digambarkan. Ia bukan hanya menghadapi kesulitan ekonomi ataupun tantangan hidup, tetapi juga menghadapi penolakan dari banyak orang. Dalam hal tersebut, menggambarkan bahwa ujian terbesar seseorang seringkali bukan berasal dari musuh, melainkan dari penilaian manusia. Salah satu penyebab seseorang mengalami tekanan mental adalah merasa tidak dipahami. Perasaan ini sangat manusiawi. Banyak orang berjuang sendirian tanpa ada yang mengetahui luka di balik senyumnya. Dalam berbagai kisah budaya Jawa, Satrio Piningit sering digambarkan sebagai sosok yang berjalan sendirian. Tidak banyak orang yang mengerti tujuan hidupnya. Bahkan, orang-orang terdekat pun terkadang meragukan dirinya. Keadaan seperti inilah mengajarkan bahwa seseorang tidak harus selalu memperoleh pengakuan untuk tetap melangkah. Semakin tinggi seseorang, biasanya semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Namun dalam filosofi Jawa, pemimpin sejati justru digambarkan tetap rendah hati. Ia tidak sibuk membuktikan dirinya kepada semua orang. Ia lebih memilih membuktikan melalui tindakan. Sikap rendah hati inilah yang menjadi salah satu kekuatan mental, karena orang yang rendah hati tidak mudah terluka oleh pujian maupun hinaan. Setiap manusia pasti memiliki rasa marah, namun yang membedakan seseorang adalah bagaimana ia mengendalikan kemarahannya. Dalam ajaran Jawa, dikenal nilai pengendalian diri. Orang bijaksana tidak mudah bereaksi terhadap sebuah provokasi. Ia berpikir sebelum berbicara dan menenangkan hati sebelum mengambil keputusan. Jika dikaitkan dengan kisah Satrio Piningit, kekuatan mentalnya bukan karena tidak pernah marah, melainkan karena mampu mengendalikan kemarahannya tersebut. Banyak orang menganggap sabar sebagian dari kelemahan, padahal sabar membutuhkan kekuatan luar biasa. Seseorang yang sabar mampu menghangani ego, mampu menunggu waktu, dan mampu menerima keadaan tanpa harus menyerah. Dalam banyak kisah budaya, perjalanan tokoh besar hampir selalu diawali dengan masa-masa yang sulit. Hal inilah menjadi pengingat bahwa proses panjang seringkali membentuk karakter yang kuat. Salah satu penyebab kesehatan mental terganggu adalah memelihara dendam. Semakin lama kebencian dipelihara, semakin berat beban hati seseorang. Filosofi Jawa mengajarkan pentingnya memaafkan. Bukan karena lawan kita benar, tapi karena hati kita berhak memperoleh ketenangan. Jika seseorang terus hidup dalam kebencian, pikirannya akan selalu dipenuhi masa lalu. Sebaliknya, orang yang mampu memaafkan lebih mudah melangkah menuju masa depan.
Banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki tujuan hidup cenderung lebih tangguh menghadapi sebuah tekanan. Dalam kisah-kisah simbolik tentang Satrio Piningit, ia digambarkan memiliki amanah besar. Amanah itulah yang membuatnya terus melangkah meski menghadapi berbagai rintangan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Tujuan hidup memberi alasan untuk bangkit setiap kali kita terjatuh. Budaya Jawa sejak lama mengenal laku batin, doa, dan perenungan sebagai bagian dari proses kehidupan. Banyak orang menemukan ketenangan melalui ibadah, zikir, doa, ataupun meditasi sesuai keyakinannya. Pendekatan spiritual bukan berarti menghilangkan semua masalah, tetapi dapat membantu seseorang menghadapi masalah dengan hati yang lebih tenang. Pikiran negatif yang terus dipelihara dapat menguras energi. Sebaliknya, cara berpikir yang realistis dan penuh harapan membantu orang lebih siap menghadapi sebuah tantangan. Optimisme bukan berarti menganggap semua masalah akan hilang dengan sendirinya. Optimisme adalah keyakinan bahwa setiap masalah memiliki peluang untuk diselesaikan. Tidak ada manusia yang selalu berhasil. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan hidup. Yang membedakan orang kuat dengan orang yang mudah menyerah adalah cara mereka memandang kegagalan. Kegagalan bukan akhir cerita. Ia adalah guru yang mengajarkan pengalaman. Dalam berbagai kisah kepahlawanan Nusantara, tokoh besar hampir selalu ditempa oleh kegagalan sebelum mencapai keberhasilannya. Kesehatan mental juga dipengaruhi oleh hubungan sosial. Memiliki keluarga, sahabat, atau komunitas yang mendukung dapat membantu seseorang melewati masa sulit. Walaupun kisah Satrio Piningit sering menggambarkan perjalanan yang sunyi, bukan berarti manusia harus selalu berjalan sendiri. Setiap orang tetap membutuhkan dukungan dan kebersamaan. Terlepas dari bagaimana orang memandang sosok Satrio Piningit, kisah-kisah yang berkembang di masyarakat mengandung pesan moral yang sangat dapat direnungkan. Di antaranya adalah pentingnya menjaga ketenangan, kesabaran, pengendalian diri, kerendahan hati, tujuan hidup, dan nilai spiritual. Nilai-nilai tersebut relevan bagi siapa saja yang sedang menghadapi tekanan hidup. Namun perlu diingat, apabila seseorang mengalami stres berat, kecemasan yang berkepanjangan, depresi, atau sulit menjalani aktivitas sehari-hari, mencari bantuan dari keluarga, sahabat, maupun tenaga kesehatan mental adalah langkah yang bijaksana. Menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, justru itu adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Demikian pembahasan kita mengenai kesehatan mental Satrio Piningit dari sudut pandang filosofi dan budaya Jawa. Semoga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi inspirasi untuk menjalani kehidupan dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan semangat yang tidak mudah padam. Jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apa nilai yang paling penting untuk menjaga kesehatan mental di tengah tantangan kehidupan saat ini? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.